Hello brother, sesaat lagi kalian akan menyaksikan sebuah alur cerita film dari film Jason Statham terbaru yang berjudul The Beekeepers. So check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang penjaga atau pengurus lebah atau di sini disebut beekeepers bernama Adam Clay yang tinggal di sebuah perumahan terpencil di mana dia dekat dengan tetangganya yaitu seorang ibu-ibu bernama Eloise. Siang itu Adam yang habis ngurusin lebah diajak Eloise untuk makan malam. Selagi Adam ngurusin lebah-lebah di lebah rumahnya, Eloise lagi pakai laptopnya yang kemudian tertulis kalau laptopnya dia itu kena hack. Dan untuk bantuan ada nomor teleponnya di layar laptop tersebut. Eloise yang nggak tahu banyak mengenai teknologi telepon nomor itu yang mana menghubungkannya dengan seorang pria bernama Garnet. Yang di belakangnya ini ada tim hacker dia yang dimana tugas mereka itu adalah untuk menipu dan menghack atau phishing orang-orang yang gaptek yang berarti kebanyakan orang yang udah tua. Garnet mandu Eloise sesuai arahannya yang intinya dia ini ngetrik Eloise supaya masukin password akun umum Eloise yang berisi akun bank, akun asuransi, dan akun dia sebagai manajer yang mengurus charity yang totalnya ini bisa sampai kurang lebih 2 juta dolar. Setelah masukin passwordnya, Garnet dan timnya langsung menghabiskan seluruh dana di akun-akun Eloise. Gak ada sisa sama sekali. Dan bangsutnya, Garnet ini seneng ngelakuin ini dan nganggep ini sebuah kebanggaan bagi dia. Eloise pun yang melihat ini panik dan dia shock berat. Malamnya, Adam ini ngebawa madu buat dia kasih ke Eloise. Namun di rumah, Eloise gak ada yang nanggepin. Jadi Adam masuk paksa dan nemuin Eloise yang telah bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Namun di rumah itu juga baru datang anak Eloise bernama Verona yang merupakan seorang agen FBI yang langsung nuduh Adam itu pelakunya. Verona manggil FBI lain dan di situ Adam ngasih tahu kalau dia itu cuma bertujuan ngasih madu dan makan malam bersama Eloise. Setelah diinterogasi, para FBI yakin kalau Adam itu jujur. Jadi pagi besoknya Verona minta maaf udah nuduh Adam. Mereka pun ngobrol di mana di sini mereka udah tahu dana-dana akun Eloise yang kosong. Setelah Verona pergi, Adam ambil HP khususnya yang dia simpen rahasia, di mana dia nelpon temennya yang ada di organisasi bernama Beekeepers. Nah, jadi Beekeepers ini dari yang gue tangkep, organisasi yang punya agen-agen yang ditugasin buat jagain negara atau sistem negara untuk menjalankan tugas untuk melindungi negara. Agen-agennya ini bukan agen sembarangan cuy, tapi orang-orang yang kemampuannya jauh di atas rata-rata, bahkan di atas rata-rata pasukan khusus. Nah, Adam ini mantan agen Beekeepers. Adam ini nelpon orang Beekeepers ini buat bantuin cari orang yang nipu Eloise. Gak lama kemudian, orang Beekeepers itu ngasih tahu lokasi penipu ini dan Adam langsung ke sana, yaitu di sebuah gedung yang cukup gede. Sesampainya di sana, Adam dengan santai ngebawa 2 gentong minyak bersamanya. Tapi dia kemudian di stop dan kemudian disuruh pergi sama 2 satpam itu. Tapi Adam kayak bacot lu, terus ngajar 2 satpam itu terus masuk ke gedung itu ke lantai atas di mana Garnet dan timnya sedang berada. Adam naruh 2 gentong minyak itu terus nyuruh orang-orang itu berjanji gak bakal nipu orang-orang lagi. Yang direspon dengan ketawa oleh orang-orang di situ. Yang kemudian Adam respon dengan nonjokin satu anggota mereka berkali-kali sampai pingsan. Baru habis itu orang-orang di sana pun ketakutan dan mau untuk janji nggak nipu lagi. Adam siramin komputer di ruangan itu sama minyak. Lalu Garnet pun datengin Adam sama beberapa penjaganya yang mencoba menyerang Adam. Tapi kata Adam dalam hati, apa sih ini bocah-bocah cupu. Terus ngebuat pingsan semua penjaga itu, terus masang bahan peledak. Dia pun pergi dan Garnet juga dibiarin kabur. Dan gedung itu pun meledak. Garnet kemudian ngadu ke atasannya, yaitu Derek Dansford yang mimpin perusahaan Dansford milik almarhum bapaknya. Kemudian Derek pun marah ketika dikasih tahu soal Adam karena pekerjaan gelap yang dia lakuin itu ngasilin uang yang banyak. Dia nanya semacam manajer di perusahaan Dansford ini, yaitu Wallace, yang mantan atau orang CIA, buat ngerahin orang-orangnya. Tapi Wallace ini nggak mau. Derek nyuruh Garnet nyari Adam dan kerahin beberapa pasukannya buat nyari dan ngehabisin Adam. Setelah nyari-nyari, Garnet sama pasukannya pun sampai ke rumah Eloise, di mana dia kemudian ketemu Adam yang lagi pergi ke gubuk lebahnya. Mereka nih samperin sampai ke situ, tapi Adam udah tahu dan kemudian ngehajar abis semua pasukan Garnet. Dan si Adam yang udah gedek sama Garnet naruh jari Garnet ke semacam gergaji, membuat jari di satu tangan Garnet terputus.
Garnet dibiarin pergi dan dia kemudian naik mobil sambil ngadu ke Derek. Tapi Adam tiba-tiba datang juga dan dia ngikat Garnet ke mobilnya sendiri yang kemudian dia jatuhin ke dalam air. Derek ngedengar hal itu dan Adam ngambil HP Garnet dan nanya ke Derek siapa dia. Yang dijawab, "Fuck you man." Derek minta si Wallace bantuan buat ngurusin si Adam. Ya pokoknya mereka itu udah dapet info lah soal Adam. Dan Wallace pun tahu kalau Adam itu adalah seorang beekeeper. Dan dia kasih tahu ke Derek kalau beekeeper itu bukan sembarang orang. Dan bisa dibilang kalau diaduin sama 10 pasukan khusus masih menang beekeeper kayaknya. Dan tugas beekeeper ini buat ngejagain sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Di sisi lainnya, Verona dan rekan FBI-nya yaitu Matt Wiley yang udah nyelidikin kasus Adam dan Garnet ini udah tahu beberapa informasi tentang mereka. Meskipun dia tahu Adam ini ngebalesin dendam ibunya, Verona tetap mau nangkap Adam karena istilahnya bagi dia itu ada hukum dan dia nggak boleh main hakim sendirilah istilahnya. Ya meskipun kata gua agak nggak tahu diri juga karena hal yang dilakuin Adam ini selain balas dendamin Eloise, dia juga jadi bisa nyelamatin orang-orang yang bisa jadi calon korban lagi. Dan Verona ini mau ngehentiin Adam ini. Sementara itu, Wallace ditelepon oleh ibunya Derek yaitu Nyonya Dansford di sini kita sebutnya, yang udah dapat kabar mengenai masalah Derek dan minta bantuan. Dan Wallace pun nurut terus nelpon teman-teman CIA-nya yang setelah dibujuk akhirnya mau hubungin call center beekeeper dan satu agen beekeeper pun dikerahkan, yaitu seorang cewek. Singkat cerita, agen ini bawa persenjataan dan mesin gun gede di truknya terus dia serang Adam yang lagi ngisi bensin. Dan ya, agen beekeeper cewek ini abis sama Adam. Verona sama Wiley ini kemudian besoknya pergi ke tempat isi bensin itu dan nemuin buku mengenai beekeeper. Dia tahu kalau ini adalah ulah Adam. Sementara itu, Wallace yang tahu kalau beekeeper yang diutus nanganin Adam gagal, jadi dia kumpulin pasukan khusus dari berbagai organisasi. Lagi kumpul, Wallace kasih tahu ke tim pasukan itu kalau jangan sombong jalanin misi ini karena Adam ini susah banget dikalahinnya. Kalau satu-satu kalian nggak bakal menang, tapi kalau bareng-bareng mungkin bisa ada kesempatan lah. Yang berarti Adam ini jago banget. Singkat cerita, Adam berhasil nemuin tujuan selanjutnya yaitu ke gedung Nine Star, yaitu tempat timnya Derek melakukan penipuan yang kayaknya ini timnya ini ngasilin yang paling banyak uang. Sementara itu, Verona yang ngebet banget mau nangkap Adam meskipun Wiley udah kasih tahu ke dia kalau Adam ini mungkin mau balesin dendam ibunya Verona, nemuin direktur Prick buat ngerahin pasukannya buat nangkap Adam yang kemudian disetujuin oleh Prick. Kemudian, di-gating 9 Star. Pasukan khusus yang disewa Sales sampai barengan sama pasukan FBI-nya Prick. Tapi pasukan khusus Wallace ini yang masuk dan FBI ini jaga di luar aja. Pasukan khusus Wallace sampai di atas gedung di mana di situ ada manajer tempat itu yang lagi ngurus penipuan. Ketua pasukan khusus itu nyuruh semua orang di situ keluar karena Adam kemungkinan bakal kesini. Tapi si manajer nggak mau karena bisa kehilangan banyak uang nih dia. Jadi dia nelpon Derek dan Derek suruh pasukan khusus Wallace untuk mundur. Sementara itu, Adam yang habis ngalahin pasukan FBI yang ada di depan gedung dari jarak dekat dengan mudah pergi ke atas dan menghajar pasukan khusus Wallace yang ada di atas. Anjir, ini satu Adam setara dengan puluhan lebih pasukan khusus anjir. Setelah itu, Adam nanya ke manajer siapa dalang dibalik semua ini. Tapi manajer itu nggak mau ngasih tahu sampai Adam terus ngestaplesin jidat si manajer itu. Baru manajer itu ngasih lihat foto yang sepertinya ini foto keluarga Dansford, dimana di situ ada Derek dan manajer kemudian bilang mereka itu untouchable atau nggak tersentuh. Yang dibales Adam nggak ada yang untouchable. Tim Verona kemudian datang dan mau nangkap Adam. Verona bilang, "Weh, ini ada hukum, lu gak bisa main hakim sendiri." Yang dibalas sama Adam yang kira-kira kalau penegakan hukum gak berjalan, gua yang ambil alih. Adam pun berhasil caw. Nah, siapa sih jadi Nyonya Dansford ini? Jawabannya ada di adegan berikutnya. Jadi, Nyonya Dansford itu adalah presiden Amerika. Di sini Nyonya Dansford ngasih tahu Wallace kalau dia bakal ke kediamannya yaitu Dansford Estate, di mana dia akan bertemu orang-orang penting. Derek yang dengar itu pun mau ikut. Singkat cerita, Verona dan timnya udah dapat informasi lebih dan dia nantinya juga bakal pergi ke Dansford Estate. Pas hari H, orang-orang udah berkumpul di Dansford Estate, dimana di situ Wallace sudah nyiapin pasukan yang lebih kuat lagi. Yang satu orang ini sebut aja Bang Jago, dia ini udah pernah ngalahin satu beekeeper.
Tapi bahkan karena itu, dia mesti kehilangan satu kakinya. Singkat cerita, Prik yang juga ikut datang ke sana nemuin Nyonya Dansford dan Derek, dan dia ngasih tahu soal pekerjaan kotor Derek yang ternyata nggak diketahui oleh Nyonya Dansford. Nyonya Dansford mau bilang ke publik soal kesalahan anaknya itu, tapi Derek nggak mau. Dia bilang dia lakuin itu semua buat dapat uang buat kampanye ibunya dan juga buat hal-hal lain. Sementara itu di luar ruangan, di Dansford Estate ini udah terjadi kericuhan antara Adam dengan pasukan-pasukan khusus yang ada di situ. Nah, setelah mengalahkan kumpulan pasukan dari segala penjuru, Adam berhadapan dengan bos jago, Bang Jago. Nah, ini ada perlawanan dari Bang Jago yang membuat Adam ini kewalahan. Tapi tetap aja bro, Adam menang pada akhirnya meskipun dia mendapat sedikit luka dan kewalahan juga. Nah, Nyonya Dansford tetap mau kasih tahu ke publik soal pekerjaan kotor itu sampai Derek nodong emaknya sendiri. Tapi Adam datang tepat waktu dan kemudian dia nembak Derek. Dia pun pengen kabur tapi Verona masih mau ngejar dia, tapi akhirnya pun gak jadi dan dia ngebiarin Adam kabur, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Beekeeper. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gua jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out bruh.